Bersatu dalam semangat dan pengharapan. Saudara-saudariku, para taruna Akpol dan para pembimbing serta semua saja yang mendengarkan video saya ini dan melihatnya. Ya, tadi tema yang ditampilkan adalah bersatu dalam semangat dan pengharapan. Memang kiranya tema itu sangat tepat. Mengingat kehidupan saat ini boleh dikatakan sulit. Apalagi jika kita hanya mengandalkan hal-hal yang terlihat, yang kasat mata, kita akan banyak kecewa. Hidup seperti kosong. Ya kita lihat harta dunia bisa habis, ya kekuasaan bisa sirna, kecantikan, ketampanan. Nah, ini para taruna Akpol sekarang tampan, cantik. Pada saatnya nanti ketika kita menjadi tua, kekuatan fisik itu akan melemah. Apalagi kalau kita mengandalkan kekuatan fisik. Orang yang kuat pun akan menjadi tua dan mati. Nah, saudara-saudariku, saat ini kita memang sedang dalam suasana prihatin ya, karena COVID-19 ini. Tadi saya sampaikan kehidupan jadi terasa berat, terasa kurang bermakna atau bahkan tidak bermakna. Apalagi kalau melihat penayangan orang yang meninggal karena terinfeksi COVID. Ya pergi ke pemakaman tanpa ada keluarga yang mengantar atau kerabat atau saudara, hanya sebagian kecil saja yang datang. Maka akan seolah-olah semuanya bisa hilang. Ya jangan dikira uang yang dihasilkan oleh orang-orang berkecukupan itu tidak membuat mereka galau. Mereka yang berkecukupan pun hidup menjadi galau. Kenapa seperti itu? Lalu untuk apa ini duit yang aku hasilkan ini? Betul, ada pemasukan ya. Tetapi lalu uang tidak bermakna. Karena kalau hanya disimpan saja, dia hanya tinggal di rumah ya, biasanya malam minggu bisa makan-makan bersama keluarga di restoran yang mewah, di hotel. Bahkan ada yang untuk weekend itu bisa pergi ke Bangkok atau ke Singapura. Sekarang mereka harus tinggal di rumah, harus tetap menjaga protokol kesehatan, bahkan pergi ke luar rumah di dalam kota pun banyak yang menjadi takut. Lalu untuk apa hartaku? Sementara mereka yang tidak mendapatkan penghasilan cukup juga menjadi galau. Kenapa demikian? Ya jelas, hidup menjadi berat. Beli pulsa saja nggak bisa. Semuanya serba online, beli pulsa tidak bisa. Untuk menyekolahkan anak menjadi berat. Untuk kehidupan sehari-hari tidak cukup karena usaha yang mereka lakukan selama ini tidak bisa berjalan. Nah, hidup dengan keadaan seperti ini bagi orang yang tidak beriman menjadi tidak bermakna dan tanpa ada harapan. Apalagi kalau kita tidak mengandalkan iman. Rasanya lalu tanpa harapan dan dalam suasana keputusasaan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan
Injil hari Minggu besok, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, kita bisa membandingkan orang kusta pada zaman Yesus. Ya, menurut hukum Musa, orang yang sakit kusta itu najis dan dikutuk oleh Allah. Disebutkan dalam kitab Imamat, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Sudah sakit, sekarang pakaiannya harus cabik-cabik. Kenapa seperti itu? Untuk membedakan dengan orang yang tidak sakit kusta. Rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Setiap kali ada orang lewat, harus mengatakan itu. Kalau tidak, dia akan mendapatkan hukuman lebih berat. Selama ini ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan orang yang sekarang ini sakit COVID, ya kan, harus mengasingkan diri. Ya, orang yang mau mendekati menjadi takut, seolah-olah dia ya bagikan orang najis. Tinggalnya juga harus terasing, ya, mengisolasi diri secara mandiri, tidak boleh ditengok, kediamannya harus disendirikan. Nah, ini kan suasananya amat sangat mirip dengan orang yang sakit kusta pada zaman Yesus. Dan ada ya aturan di dalam kitab Imamat seperti itu ini, ya, disebutkan itu tadi. Nah, lalu solusinya seperti apa kalau orang menghadapi situasi seperti itu? Ya, datang kepada Yesus untuk menjawab kegelisahan iman. Ya, kepada Yesus, ya, bukan kepada dukun. Bukan kepada, seringkali disebut, saya sudah datang kepada orang pintar. Coba, pintar mana orang itu kalau dibandingkan dengan Yesus? Yesuslah kabar baik. Ya, Injil. Injil itu kan kabar baik yang membebaskan manusia dari kegelisahan yang mencekam. Ini awal-awal pandemi COVID itu kan suasana sangat mencekam ya. Mungkin sekarang orang ya sudah sedikit lebih biasa ya, tetapi suasana ketakutan itu tidak hilang. Suasana mencekam itu tetap ada. Nyatanya apa? Kuota untuk pergi ke gereja diberikan 400 saja, yang datang kurang dari 200. Itu kan ya banyak yang takut. Ya maksimal 200, 250. Seperti itu. Suasana mencekam ini belum atau tidak hilang. Bahkan Yesus itu datang untuk mengambil atau membuang akar penderitaan yang membawa kesengsaraan dan penyakit bagi manusia, membuat hidup manusia itu menjadi rapuh. Nah, inilah arti kedatangan Yesus ya. Yesus menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit secara lahir batin, ya, tidak hanya sakit fisik saja, ya, tetapi juga penderitaan batin. Ya, tadi orang yang sakit kusta itu, ya, dia secara fisik jelas sakit, ya kan. Penyakit itu sangat menular. Ya, tetapi dia menderita batin yang luar biasa loh, coba. Hidup harus diasingkan, ya kan. Setiap kali ada orang lewat disebut najis, najis. Harus mengatakan seperti itu supaya orang lain tidak mendekat. Disebut juga bahwa ia memang najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya.
Nah, saudara-saudariku, akar dari penderitaan kegelisahan semuanya ini adalah setan. Makanya Yesus mengusir setan. Inilah pembebasan dari yang jahat. Ya, pembebasan dari yang jahat. Itu. Nah, sekarang ya, perjuangan manusia untuk kesejahteraan dunia ini harus dimulai dengan apa tadi? Bersatu di dalam semangat dan pengharapan. Ya. Ini perjuangan harus dilakukan bersama-sama, mulai dengan kepekaan kepada kekudusan, ya, kepada kesederhanaan, ya, kerapuhan dan kemiskinan. Apa yang seringkali disepelekan oleh manusia ternyata mempunyai kekuatan surgawi. Inilah ya, yang ada di dalam diri Yesus yang menjadi sang terang dalam kegelapan. Ya, jelas itu yang kita imani. Dalam diri Yesus itulah secara nyata Allah hadir beserta kita. Nah, jadi penyertaan Allah inilah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai macam kecemasan, berbagai macam kekhawatiran, berbagai macam konflik dan kekacauan. Nah, pengalaman akan kehadiran Allah inilah menggerakkan kita untuk bersama-sama bersatu padu mengikis habis ujaran kebencian, mengikis habis berita-berita bohong. Ya, dalam situasi kacau karena COVID seperti ini masih banyak orang yang justru memanfaatkan itu dengan membuat berita bohong, intoleransi. Wah, ini kalau nggak hati-hati bisa rusak ini NKRI ini. Ya, lebih-lebih juga umat manusia secara umum. Tindakan kekerasan harus juga dikikis. Caranya seperti apa? Ya bersatu dalam semangat pengharapan, berbuat baik, berjuang bersama-sama. Nah, pengalaman akan kehadiran Allah ini juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan Allah, kemurahan hati Allah di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu seperti apa itu yang bisa kita lakukan? Ya dengan cara bermurah hati, saling tolong menolong, menanggung beban sesama. Disitulah yang saya sebut sebagai bersatu di dalam semangat dan pengharapan. Kita harus tetap kompak bersatu di dalam semangat dan pengharapan. Nah, tanpa niat seperti itu dan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita tidak akan mampu mengatasi persoalan hidup. Harus bersama-sama. Dan lebih dari itu juga kita tidak menghadirkan selalu Allah di dalam hidup kita, menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, para taruna Akpol, Bapak Ibu semua saja yang mendengarkan dan melihat video ini, ya, dalam situasi seperti inilah Yesus datang mengantarkan kasih kepada manusia. Hanya Allah saja sumber pertolongan kita.
Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, ya. Kekuatan cinta itu akan memampukan kita menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Dengan keyakinan, tanpa itu memang tidak bisa. Dengan bersatu di dalam semangat dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini. Ya, kita harus yakin di dalam Tuhan itulah, ya, kekuatan itu akan kita peroleh dan kita akan dimampukan menghadapi situasi sulit yang seperti itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi khususnya kita, ya, umat Katolik akan menghadapi masa puasa, ya, pada hari Rabu yang akan datang 17 Februari 2021 kita memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan masa Rabu Abu. Masa pantang dan puasa selama 40 hari. Ya, jangan lupa itu ya. Hari Rabu yang akan datang, ya, kita sudah mulai puasa. Hukumnya wajib ya pada hari Rabu yang akan datang. Kita diajak untuk menghayati tema Prapaskah, bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Nah, ini masih sangat lekat dengan tema kita, bersatu di dalam semangat dan pengharapan. Itulah nanti kita yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup. Ya, para saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ya, Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Sekali lagi, kita satukan dalam semangat Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan atas orang yang sakit kusta, ya. Bagaimana diceritakan di dalam Injil Markus pada bacaan hari Minggu ini. Dari hatinya yang penuh belas kasih itu mengalirlah rahmat kebaikan, sabda penyembuhan dari Tuhan Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Kita juga percaya, aku mau, ya, sehingga kita semua akan dipersatukan dalam semangat dan pengharapan dalam iman akan Yesus Kristus yang memampukan kita untuk melewati masa-masa krisis seperti ini. Berbagai macam hal di dalam Yesus bisa teratasi, demikian pula apa yang kita alami bersama-sama kita akan menang di dalam Kristus. Ya, pada akhir perjumpaan ini saya ucapkan selamat menjalani masa Prapaskah dan terlibat di dalam gerakan APP. Ya, tetap menjaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Janganlah kita jemu untuk berbuat baik dan berbagi berkat bagi semakin banyak orang. Ya, terima kasih. Ya. Shalom dan berkah dalam.